Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu lagi dengan saya Ibu Erni Ertina, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tanjungsari. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dasar akuntansi. Di dalam akuntansi, kita akan mengenal dua jenis transaksi. Yang pertama ada yang namanya transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang berhubungan dengan pihak dalam perusahaan saja. Jadi, transaksi yang melibatkan orang-orang atau bagian-bagian di dalam perusahaan saja tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya, penetapan penggunaan peralatan, penetapan besarnya penyusutan. Itu kan nanti ditentukan dalam pihak perusahaan saja. Biasanya, untuk transaksi internal, bukti transaksinya berupa memo atau catatan-catatan di bagian perusahaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya transaksi eksternal. Apa itu transaksi eksternal? Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar ya. Jadi kita terlibat dengan pihak luar antara perusahaan dan pihak luar. Contohnya pembelian, kemudian melakukan pinjaman gitu ya, melakukan penjualan. Itu adalah transaksi-transaksi yang melibatkan pihak luar, entah itu berhubungan dengan konsumen, entah itu berhubungan dengan investor, entah itu berhubungan dengan pemerintah ya. Jadi transaksi eksternal adalah transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Biasanya bukti-bukti transaksinya berupa faktur, berupa nota, berupa cek gitu ya, atau berupa kwitansi gitu ya. Itu bukti-bukti transaksi. Nah, kemudian di dalam akuntansi nanti ketika kita sudah melihat adanya transaksi keuangan di dalam suatu perusahaan, kita diminta untuk menganalisis nih transaksi keuangan ini masuk ke dalam transaksi apa. Makanya kita harus menghafal dan memahami ada 5 akun di dalam akuntansi. Apa saja? Yang pertama, harta. Ya, harta ini ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah harta yang mudah dicairkan atau mudah dalam bentuk uang, atau termasuk uang itu sendiri termasuk ke dalam harta lancar. Nah, contoh lain selain uang itu ada yang namanya cek, kemudian ada lagi piutang jika piutangnya itu akan dibayarkan dalam waktu cepat. Di dalam akuntansi, harta lancar yang berupa uang itu namanya adalah kas. Kemudian ada yang namanya harta tetap ya. Harta tetap itu adalah harta yang bisa digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya gedung, kemudian mesin-mesin, kemudian kendaraan. Tak mungkin kan kendaraan baru setahun langsung ambruk, langsung rusak, langsung mogok misalnya gitu ya, baru diberi baru. Kemudian gedung baru dibangun 1 tahun langsung hancur misalnya. Jadi kalau harta tetap itu adalah harta yang bisa digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian setelah harta itu yang harus kita hafal ada hutang ya. Hutang itu juga ada 2, hutang lancar dan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu harus dilunasi sebelum 1 tahun. Kemudian kalau hutang jangka panjang itu bisa dilunasi lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, modal ya. Modal itu biasanya yang berhubungan dengan pemilik, investasi pemilik menanamkan modalnya untuk perusahaan. Kemudian pendapatan dari hasil usaha, bisa juga pendapatan dari pendapatan modal. Dan yang terakhir ada beban ya. Beban-beban ini macam-macam. Ada beban listrik, ada beban gaji, ada beban sewa ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali macam beban. Jadi kalian harus hafal 5 akun ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Ini harus kalian hafalkan berurutan ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Harus kalian hafal berurutan. Kemudian ada namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, ini juga harus kalian hafal. Persamaan dasar akuntansi itu adalah rumusnya harta sama dengan hutang plus modal ya. Bu ulangi, harta sama dengan hutang plus modal. Jadi kalian harus menganalisis transaksi yang ada di dalam perusahaan itu berpengaruh kepada harta, berpengaruh kepada hutang, berpengaruh kepada modal. Misalnya
Tuan Agus menginvestasikan modalnya sebesar 50 juta untuk membangun suatu perusahaan jasa misalnya. Nah, ini masuk atau berpengaruh terhadap transaksi apa gitu ya. Oh, apakah berpengaruh terhadap hutang atau berpengaruh terhadap harta? Kita analisis. Tuan Agus menginvestasikan uangnya berupa uang tunai gitu ya, untuk modal 50 juta tunai. Oh, berarti perusahaan akan mendapatkan harta gitu ya, harta berupa kas, uang tunai, berarti berpengaruh terhadap hartanya bertambah. Selain itu juga berpengaruh terhadap modal, menginvestasikan uangnya untuk modal, berarti modal bertambah. Jadi yang bertambah, yang berpengaruh adalah harta bertambah dan modal bertambah. Kemudian contoh lain misalnya dibayar hutang sebesar 10 juta tunai. Nah, berarti harta kita berupa uang, berupa kas itu berkurang. Kemudian hutang kita juga berkurang gitu. Jadi berpengaruh terhadap harta berkurang dan hutang berkurang. Atau misalnya contoh lagi, kita melakukan pinjaman gitu ya, melakukan pinjaman sebesar 5 juta misalnya. Nah, berarti berpengaruh terhadap hutang bertambah, kas juga bertambah, harta bertambah gitu ya. Yang penting kalian paham dulu. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat jurnal umum. Sebelum membuat jurnal umum, kalian harus hafal dulu 5 akun tadi ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Ini harus kalian hafal secara berurutan. Baik, itu saja video yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.